Kenapa banyak orang itu nggak bisa dipercayakan keberhasilan sama Tuhan? Sederhana, karena banyak orang nggak tahan sama keberhasilan. Biasanya orang kalau lagi sukses, lagi diberkati, lupa sama Tuhan. Dia nggak lagi utamakan Tuhan, nggak lagi kejar Tuhan, prioritas hidupnya itu biasanya kebalik-balik. Tapi tidak dengan Ishak. Ishak itu punya prioritas yang benar. Ishak itu diberkati Tuhan karena dia taat. Dia nabur di tanah yang kering pada masa kelaparan, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Makin diberkati. Sekalipun dia itu dirampas haknya, kemanapun dia melangkah, air berbual-bual. Lalu dia sampai ke Beersheba, Tuhan kembali mengulang perjanjiannya kepada Ishak. Lalu apa yang dilakukan Ishak? Kejadian 26 ayat 23 sampai 25. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ada 3 hal yang dilakukan Ishak. Yang pertama, ia membangun mezbah. Lalu yang kedua, ia mendirikan kemah. Baru yang ketiga dikatakan apa? Ia menggali sumur di situ. Membangun mezbah itu artinya itu kehidupan doa kita, penyembahan kita atau hubungan kita kepada Tuhan. Orang biasanya makin sibuk, makin diberkati, justru makin menghilang. Ini tuh bicara tentang pelebaran kapasitas. Bisa nggak Anda berpikir, aku akan memperlebar kapasitasku demikian rupa. Aku akan jaga hatiku supaya semakin aku banyak usaha, tapi aku masih bisa ke gereja, masih bisa ikut ke gerakan Tuhan, memenangkan jiwa, memuridkan orang. Berarti kuncinya di sini apa, saudara? Anda harus setia sama Tuhan. Bangun mezbah. Yang kedua, mendirikan kemah. Mendirikan kemah itu mewakili kehidupan keluarga kita. Berapa banyak orang makin sukses, tapi justru makin gak punya waktu sama istrinya, gak punya waktu sama pasangannya. Anaknya ngajak main, sudah gak punya waktu lagi, padahal anak-anaknya masih kecil, butuh mainan sama papanya. Anda makin sibuk harus punya waktu sama keluarga. Make the time. Jangan takut, saudara. Satu kali, kalau kita meninggal dunia, pasti masih sisa berkat Tuhan dalam kehidupan Anda. Utamakan hubungan. Yang ketiga, dia menggali sumur. Menggali sumur itu bisa bicara tentang pekerjaan, bicara tentang pelayanan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan itu berikan. Pasti ada talenta bakat. Yang Tuhan mau adalah keputusan dan kerinduan. Kalau Anda ingin bertumbuh dan berbuat, Anda harus punya prioritas yang benar.